Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tiwi selaku host untuk acara webinar ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan pada yang terhormat kepada ketiga narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Haja Masni, MPD, Bapak Surtio Utomo, MOr, dan Bapak Kristiono Prahono Sakti, SPD, MM Biomed. Dan tak lupa saya ucapkan kepada peserta webinar yang semua hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan tema penilaian autentik pembelajaran daring menuju mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dan webinar ini disupport oleh penerbit Erlangga dan Telkomsel. Sebagai informasi, untuk susunan acara webinar ini, untuk sesi tanya jawab dilakukan pada sesi terakhir ketika semua narasumber memaparkan materi. Untuk para peserta, jika ingin melayangkan pertanyaan, silakan tulis di room chat. Silakan tulis di room chat dengan format tanya, nama, dan asal daerah. Nanti semisalkan semua narasumber sudah memaparkan semua materi, akan dibuka sesi tanya jawab. Di era pandemi COVID-19 yang belum selesai ini, terutama di negara kita, negara Indonesia, pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah dilakukan secara online atau daring. Hal ini banyak sekali terjadi pro dan kontra tentang berlangsungnya sekolah secara online, pendidikan formal secara online. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, entah itu faktor eksternal maupun internal. Oleh sebab itu, marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama dengan tema Asesmen Pendidikan Bermutu dari Sudut Pandang Manajemen Pendidikan oleh Ibu Dr. Haja Masni, MPD. Sebelum beliau memaparkan materi, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Beliau lahir di Muara Pahu, 15 Januari 1974. S1, Program Studi FKIP Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Indonesia Unmul tahun 1998. S2 Manajemen Pendidikan Unmul 2012. S3 Manajemen Pendidikan Unmul tahun 2017. Beliau pernah meraih juara 3 cerpen remaja tingkat provinsi, juara harapan 2 Lomba Cipta Menulis Remaja yang diadakan Perpustakaan Daerah. Saat ini beliau dosen di IKIP PGRI Kaltim, serta aktif membimbing siswa dalam menulis cerpen dari tahun 2005 sampai sekarang. Baiklah, untuk Ibu Dr. Haja Masni MPD, kami persilakan untuk memaparkan materi kurang lebih 20 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menuju siang. Mudah-mudahan para peserta tetap bersemangat, tetap bahagia hingga memiliki kesabaran sampai pada jam sekian sampai nanti berakhirnya webinar ini. Pertama-tama, amin. Kami selaku pemateri tentunya 10 menit. Artinya dalam 20 menit itu mau tidak mau narasumber Haji Suryansyah MPD selaku Rektor PGRI Kaltim, Bapak Dr. Rojak Bahrudin selaku Dekan, seluruh partisipan yang mengikuti webinar ini semoga tetap dalam kondisi berbahagia. Baik, sesuai dengan materi saya dijatah tentang bagaimana manajemen penilaian ini dilihat dari sudut pandang manajemen pendidikan. Tentu
berbicara masalah mutu pendidikan dilihat dari tema yang diusung, yaitu penilaian autentik pembelajaran daring menuju mutu pendidikan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik, sesuatu hal yang memang kita butuhkan. Bagaimana sih sebenarnya cara pembelajaran yang dilaksanakan, pembelajaran jarak jauh ini melakukan penilaian berkaitan dengan asesmen. Tentu untuk berbicara mutu, kita bisa memastikan sesuatu itu bermutu tidak lain ada indikator-indikator yang jelas, ada hal keterukurannya, ada penilaian-penilaian yang harus dilakukan. Jangan sampai kita pasti mengucapkan kata mutu tetapi sebenarnya di dalam implementasi kita terpleset dengan kata metu. Artinya metu di sini kita seringkali mendengar bahwa setiap berakhirnya program jadwal kalender pendidikan, seringkali kita mendengar istilah lulus 100%, lulus 100% tanpa melihat prosesnya bagaimana, tetapi kenyataannya, faktanya, implementasinya di lapangan bahwa semua harus lulus 100%. Artinya kalau semua hal itu dengan indikator utama itu lulus 100%, maka berarti ada hal yang diringankan di situ. Termasuk justru pada saat inilah yang memang betul-betul COVID ini adalah ujian nyata yang diberikan, di mana semua stakeholder harus saling bergandengan tangan, harus bekerja sama, harus bersinergi. Nah, sebelum masuknya pandemi ini, kita sudah sering mendengar istilah 4.0. Paling tidak secara awam kita memahami sesuatu itu berkaitan dengan teknologi. Ternyata hal-hal yang tadi merupakan kuar-kuar atau sesuatu yang kita dengar sepintas lalu ternyata betul-betul diujikan. Nah, diujikan secara nyata, ternyata yang tadinya istilah mutu, nah di sini kita terlihat mutu yang kita banggakan ternyata setelah diuji di lapangan ternyata mutu itu hanyalah mutu. Artinya di sini banyak hal-hal yang perlu perbaikan, banyak hal-hal yang perlu dikondisikan. Sesuai dengan tema saya yaitu asesmen pendidikan bermutu dari sudut pandang manajemen. Kalau kita berbicara manajemen, tentu tidak hanya dalam situasi formal. Sesungguhnya di dalam setiap lini kehidupan kita perlu memanage diri kita. Memanage itu dalam arti kata segala sesuatu itu ada terencana dengan jelas. Apa yang direncanakan itu juga yang dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan juga harus dievaluasi dan sebagainya. Artinya mutu itu harus terukur melalui beberapa tahapan-tahapan. Oke. Tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa kalau kita berbicara mutu pendidikan tentunya tidak terlepas dari standar nasional pendidikan yaitu 8. Tetapi pada kondisi yang begitu menggagetkan, begitu banyak hal yang menyebabkan kita siap tidak siap, kita harus menerima kondisi itu, yaitu makanya paling tidak dari 8 standar itu diturunkan paling tidak yang menjadi mata pisau itu adalah tentu pendidik dan kependidikan. Ya, walaupun masa pandemi tetap guru itu merupakan sesuatu hal yang memang sangat vital karena dia yang mendesain, dia yang merencanakan, dia yang mengevaluasi. Di samping itu juga dia membutuhkan dorongan bantuan dari hal-hal termasuk di situ orang tua, hal-hal lainnya. Setelah itu betapapun hebatnya guru juga tidak bisa berjalan maksimal kalau sarprasnya tidak mendukung. Nah, sarpras ini termasuk baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu juga merupakan salah satu contohnya. Di awal secara manajemen, ketua panitia, semua panitia sudah menetapkan bahwa kita fix di jam 9 itu sudah ready, sudah semua, sehingga para partisipan yang tadinya bersemangat, begitu antusias ketika sudah start mulai jam 8, jam 9, jam 10 seperti menunggu detik-detik. Banyak hal-hal yang ternyata kendala itu termasuk hal-hal yang bisa menghambat. Ya, jadi kalau mutu ini di dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah memang harus dikomunikasikan
sebagaimana bahkan tadi adalah harus ada plan B dan plan B supaya plan A dan plan B supaya nanti ketika ada terkendala kita tidak stuck di satu plan saja, tetapi minimal ada cara-cara lain sebagai alternatif untuk semua prosesnya itu bisa berjalan. Setelah itu dikatakan lagi bahwa nah yang paling penting sekarang karena tadi berbicara masalah mutu pendidikan, tentunya itu terkait dengan proses pembelajaran. Nah, sekarang proses pembelajaran agar itu terukur tentu melalui asesmen. Nah, bagaimana asesmennya itu? Yaitu tidak ada dari prosesnya itu. Selalu kita lihat dari proses. Pertama tadi karena berbicara macam ini ada yang disebut dengan perencanaan. Nah, perencanaan ini bisa saja tidak harus muluk-muluk sesuai dengan visi dan misi, ketercapaiannya itu tidak. Mari disederhanakan, disesuaikan dengan situasi. Setelah itu dari apa yang dilaksanakan itu tidak terlepas dari apa yang direncanakan. Dari direncanakan itu sesuatu itu mencapai apa yang direncanakan, paling tidak ada pengevaluasiannya. Dari pengevaluasian itu maka akan ada tindak lanjut yang disebut dengan perbaikan. Nah, sekarang kita berbicara masalah kurikulum. Ya, kurikulum merupakan garda terdepan bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Saya mengatakan bahwa kurikulum ini luar biasa, kurikulum 13 ini luar biasa bagusnya karena dia penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Karena di sini kita sudah tahu tadi bahwa 4.0 mengharuskan bahwa guru itu harus berdampingan dengan teknologi. Tetapi kalau guru juga mengandalkan teknologi, maka ada sesuatu yang hilang di situ adalah ruh pendidikan, yaitu memanusiakan manusia yang karakter. Nah, di kurikulum 13 ini, di situ ada mencantumkan bagaimana memunculkan karakteristik sehingga yang dituntut itu bukan saja pintar output dan outcome-nya, tetapi dia memiliki kecerdasan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ kita menemukan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak pernah kita menemukan bahwa memintarkan, ya. Jadi sangat berbahaya sekali ketika kita sebagai penilai, sebagai pendesain tidak mempertimbangkan namanya bagaimana mencerdaskan itu. Maka yang terjadi adalah kalau kita mengandalkan teknologi satu-satunya sebagai pencetak mutu generasi muda, maka akan lahir generasi robot yang tanpa berperasaan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dalam kurikulum 13 ini, seiring pada tanggal 11 Maret 2020, kita semua dengan alasan apapun, pemerintah mempertimbangkan kemanusiaan bahwa keselamatan guru, keselamatan anak didik, keselamatan manusia lebih dipentingkan daripada segala hal. Oleh sebab itu, kebijakan social distancing atau physical distancing itulah awalnya mengapa kita siap tidak siap, maka kita harus pembelajarannya melalui kelon atau kelas online atau PPJ ini. Nah, tetapi pemerintah pun walaupun itu tidak melalui persiapan karena tidak ada yang menduga, tidak ada yang merencanakan, karena ini adalah pandemi, penularannya begitu cepat dan bahkan bisa tidak terlihat, maka kewaspadaan ditingkatkan. Oleh sebab itu kurikulum 2013 dilakukan penyederhanaan, revisi dengan tujuan di situ tidak lain adalah bagaimana dari revisi yang penyederhanaan itu simple, akurat dan dapat terlaksana, bukan hanya mutu di atas kertas. Kita tidak lagi membuat RPP atau RPS setebal 10-15 cm yang kadang-kadang hampir pensiun. Sebenarnya dia tidak pernah membuat RPP dan RPP. Dia masuk kelas hanya bermodal perasaan dan pengalaman. Tetapi keterukuran apakah dia melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam ranah-ranah kurikulum itu, barangkali kadangkala melaksanakan kurikulum 13 tapi dalam implementasinya dia masih memberlakukan KTSP. Baik. Nah, setelah kurikulumnya kita jelas, sudah direvisi, sudah disederhanakan, sudah disesuaikan dengan kondisi pandemik, maka di situ berbicara manajemen tentu ada rencana dan rencana pembelajaran itu. Ujung tombaknya adalah pemahaman guru. Sehebat apapun suatu plan,
Suatu rencana kalau itu hanya rencana di atas kertas itu adalah nonsen, tidak ada ceritanya. Jadi rencana itu, rencana pembelajaran itu minimal, saya sangat setuju sangat dengan ada istilahnya adalah merdeka belajar. Nah, merdeka belajar ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai merdeka belajar itu dipersepsikan bahwa merdeka belajar itu bebas kapan saja di mana saja, mentang-mentang teknologi tidak lagi mengikut aturan yang berlaku. Jadi di dalam rencana pembelajaran itu apa? Guru tadi mendesain, memprogramkan, merencanakan tentang paling tidak ada kompetensi intinya. Ada kompetensi dasar inilah yang memang merupakan itu yang akan kita ulet. Tadi dalam penilaian autentik pembelajaran itu adalah penilaian itu, asesmen itu berdasarkan dengan kinerja. Artinya produk hasilnya itu, pembelajaran itu diarahkan kepada kebermanaan, diarahkan kepada life skill. Artinya kita meninggalkan sudah hal-hal yang misalnya di dalam membuat soal sebutkan, jelaskan, atau barangkali itu hanyalah soal-soal melelahkan yang tidak memberdayakan potensi diri mahasiswa untuk kreatif. Bagaimana dia mengembangkan. Nah, oleh sebab itu maka dalam perencanaan itu tadi ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, ada metode. Metode ini juga sangat penting kita perhitungkan lebih-lebih pada posisi kita pembelajaran jarak jauh ini. Setelah itu tentu tadi terkait dengan hal yang kita bicarakan ini adalah penilaian autentik itu. Artinya autentik itu asli, valid, relevan, reliable, sesuai. Artinya diharapkan di sini mahasiswa itu diberi materi, tetapi materi secara abstraknya kita sebagai dosen sudah merencanakan ini yang harus kita berikan. Tetapi di dalam implementasinya itu dia harus mengembangkan seluruh potensinya itu, merangkum berbagai referensi itu, bagaimana hasil kerjanya itu merupakan kolaborasi dari apa pengetahuan, dari sikap dan sebagainya. Maka dilihat di situ ada 3 ranah saja secara simpelnya. Tentu tadi dikatakan bahwa yang paling menjadi mata pisau itulah dosen. Nah, dosen ini tidak terjun bebas, tidak bisa memilih mana yang saya suka saja. Tidak bisa faktor subjektif. Tentu ada panduan-panduannya tadi, ada silabus, ada RPP dan sebagainya. Nah, itulah yang dikelola, diperhitungkan, disesuaikan agar tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi inti tadi tercapai. Di sini dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah di situ kita subjeknya adalah sasarannya adalah mahasiswa. Barangkali kita harus berpikir membangun pemikiran yang positif. Mudah saja kita melihat bahwa segala tadi semua kita pertimbangkan. Kita tidak boleh menjustifikasi bahwa mahasiswa ini malas. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan contohnya. Tapi kita meminimal dari target itu, kita pilihlah yang paling efektif pertama, yang paling ringan WA. Tapi WA juga harus di backup dengan beberapa hal-hal lain, seperti misalnya kadang-kadang kita menggunakan Zoom. Zoom ini adalah salah satu upaya kita bagaimana kita berinteraksi, karena interaksi juga penting, karena kita di dalam penilaian itu kita memunculkan sikap, ya, termasuk tadi misalnya moderator sebelum acara proses webinar ini dia sudah memberikan rambu-rambu tatib. Nah, tatib itu bisa kita lihat bagaimana sampai berakhirnya suasananya nyaman, suasananya bahagia, prosesnya lancar, sehingga itu juga salah satu hal yang sekali-sekali boleh menggunakan Zoom, sekali-sekali juga kita boleh menggunakan aplikasi yang memang aplikasi itu harus efektif tujuannya itu. Nah, setelah itu mahasiswa, nah sekarang dikatakan bahwa di dalam COVID ini, dosen, kampus, sekolah bukan satu-satunya sumber belajar. Artinya di sini adalah perlu sekali kita membangun, walaupun kita sedikit tetap buka, tetapi kita harus menempatkan diri sebagai edukator, sebagai inovator, sebagai leader, sebagai administrator dan sebagainya. Hal-hal itu sebagai fasilitator, kita sebagai guru, sebagai pendidik paling tidak sedikit di antara sela-sela kita mengajar, mari kita membangun kesadarannya diri. Secanggih apapun program, secanggih apapun dosen, sehebat nerimanya ini mengabaikan semua hal-hal ketentuan indikator intern itu, maka itu tidak berjalan. Oleh itu sumber belajar, siswa yang lebih diaktifkan.
Kita sebagai guru bisa saja perannya dikurangi, tadi hanya sebagai fasilitator, memberikan motivator bagaimana mereka itu bukan hanya sebagai penerima. Apa yang diberikan dosen, ya baca, alhamdulillah kalau mau baca. Kalau mengerjakan tugas, alhamdulillah kalau ingat. Nah, tapi dalam hal ini adalah tentunya yang dibangun itu keaktifan serta didiknya. Sumber belajarnya bisa di internet, bisa di mana saja sehingga dia pada akhirnya mengkolaborasikan semua informasi panca inderanya itu pada apa yang poin-poin yang disampaikan. Nah, setelah itu untuk melihat proses dan hasil, tentu proses itu untuk diketahui bagaimana keberhasilnya tentu harus ada hasilnya. Nah, hasilnya itu bukan hanya dilihat dari panjangnya jawaban, banyaknya referensi, tetapi yang dilihat produknya itu. Biar sedikit tetapi itu mantap sesuai dengan instruksi yang dikerjakan, maka itu juga termasuk dalam pembelajaran bermakna. Contohnya, kalau kita kaitkan dengan misalnya penilaian psikomotor dan kognitif, itu juga akan terkait di dalam hasil bekerja, hasil belajarnya itu terlihat dari hasil produknya, terlihat dari hasil kinerjanya itu bisa dilihat, tapi akan saya sampaikan nanti. Nah, setelah itu tadi tentu hasil belajar itu harus melewati namanya evaluasi. Evaluasi tadi bisa merupakan asesmen, alat ukurnya evaluasi. Nah, alat evaluasi inilah memerlukan beberapa yang memang standar-standarnya itu harus ditentukan. Setelah itu barulah dari evaluasi itu bisa melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu bisa berupa perbaikan, bisa berupa sesuatu hal yang kira-kira bisa menunjang mutu pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, nah tentu tadi Ibu tadi dikatakan bahwa asesmen kinerja, asesmen otentik, tujuannya adalah tidak lain. Satu tadi adalah guru. Bagaimana dosen itu memberikan, mendorong. Jadi kita bukan mendiskriminasi, bukan menjejali, tetapi bagaimana umpan balik dari pancingan-pancingan kita itu secara konkret dia mampu menjabarkan dari yang abstrak. Jadi kita memberikan misalnya dalam PowerPoint, di situ ada temanya, dari materi itu jelas kita mengacu kepada indikator kompetensinya itu, maka di situ didoronglah umpan balik siswa itu meningkatkan usaha belajarnya. Nah, usaha belajarnya kita mengingat waktu Zoom itu paling lama 45 menit, maka usaha belajarnya untuk memahami, menggali lebih dalam itu, maka keterkaitannya itu dengan sumber belajar. Setelah itu sebagai umpan balik bagi dosen akan perkuliahan yang dilakukannya itu. Untuk apa kita full kuliah? Yang aktif itu guru sampai dosennya beliuran, tapi mahasiswanya Zoom, paling tidak itu terlihat pembodohannya itu. Oke, sudah diberi waktu 5 menit, enggak apa-apa, kebut-kebut saja sedikit. Jadi di situ tadi ada umpan baliknya adalah melihat dari hasil kerjanya. Nah, di situ hasil kerjanya adalah situ akan terlihat untuk menjamin akuntabilitas. Artinya tugas yang kita berikan itu harus akuntabilitas, artinya sesuai dengan prosedur. Prosedurnya seperti apa? Kalau materi kita tentang itu paling tidak ranah-ranah yang kita ujikan juga berkaitan dengan itu. Jangan lepas dari itu karena kita di dalam perkuliahan itu ada namanya kontrak-kontrak perkuliahan, ada prosedurnya. Ketika kita memberikan penilaian A itu apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, apa saja tuntutan tagihan-tagihan itu. Setelah itu paling tidak tadi dikatakan bahwa paling tidak kita bukan menilai sesuatu itu berkaitan dengan angka saja. Jadi paling tidak dalam memberikan tugas itu berikan sesuatu tantangan yang mana di dalam tantangan itu membuat seolah-olah dia percaya bahwa dosen ini, guru ini memberikan kepercayaan bahwa dia itu memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Setelah itu dapat mendiagnosis dari tugas-tugasnya itu paling tidak kita juga harus memberikan revisi, memberikan tanggapan, memberikan komentar dari hasil kerjanya itu jangan hanya salah benar atau memberikan satu asesmen evaluasi itu pilihan ganda ABC itu melelahkan. Jadi mendiagnosis itu adalah katakan satu kekurangan dan kelebihan. Kalau lebih berarti itu diberikan pengayaan, ditingkatkan lagi tantangannya sehingga nanti dia bisa mengembangkan diri lebih
bisa jadi menjadi mentor, atau barangkali dari kekurangan-kekurangan itu kita turunkan sedikit asesmen kita, tetapi asesmennya itu tidak mengurangi. Dalam teori behavioristik itu dikatakan bahwa seseorang itu dikatakan belajar apabila ada perubahan yang permanen, karena tidak semua perubahan merupakan hasil belajar. Nah, maka tadi turunkanlah sedikit grade dari kemampuan dia, tetapi ketika kita turunkan grade bahwa dia mampu menjabarkan itu dengan baik. Oke, tadi sangat terburu-buru sekali 5 menit, bahwa syarat yang baik dalam penilaian itu tentu harus valid. Kenapa valid ditempatkan paling atas? Karena itu yang seharusnya diukur. Karena kalau sesuatu dengan terukur, maka kita tidak ragu dan tidak bertentangan kalau kita itu sudah mutu. Karena memang dilihat dari ada keterukurannya, ada asesmennya. Setelah itu relevan, tentu kita harus membuat sesuatu asesmen itu sesuai dengan tingkat kemampuannya, tingkat gaya belajarnya. Karena di dalam pembelajaran itu ada diukur tingkat-tingkatannya itu, ya. Jadi setelah itu spesifik. Nah, spesifik ini penting karena memang kita sudah spesifik karena kita tadi berpandu kepada kompetensi dasar tujuan pembelajaran. Jadi khusus, tidak ada jawabannya itu ambivalensi atau bertabrakan atau saling bertentangan. Jangankan menjawab soal, jangankan menjawab pertanyaan, menjawab soal pun mahasiswa itu bingung. Akhirnya yang keluar adalah soal dijawab soal. Nah, karena dia bingung sebenarnya arahnya ini kemana. Nah, arahnya kemana? Jadi spesifik itu tidak ambivalens, jawaban membingungkan. Setelah itu representatif, tentu harus representatif. Misalnya di dalam kontrak perkuliahan kita diatur misalnya pertemuan 1 sampai dengan 7 atau masuk ke 8 kita sudah kuis. Nah, di dalam kuis itulah maka misalnya pertemuan 1 tampilkan 1 soal sampai pada akhirnya mewakili 7 soal itu sudah mewakili seluruh dari materi-materi bahasan kita. Setelah itu seimbang, artinya seimbang di sini kita tidak hanya tadi seimbang ini penting karena setiap mahasiswa kita harus mempertimbangkan gaya belajarnya. Gaya belajarnya ada hambatan-hambatan dalam pembelajaran itu, tetapi dipastikan setiap peserta didik itu memiliki kesempatan sama. Itu tergantung dari metode, bagaimana metode yang kita terapkan. Nah, objektif ini tadi adalah kembali kepada asesmen otentik itu. Kita bisa objektif, kita mengabaikan faktor subjektif, yaitu standarnya jelas dan terutama pada pencapaian kompetisi. Sekarang sedikit lagi, nah inilah yang akan kita bicarakan, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotik, dan ranah afektif. Sekarang di masa pandemi ini berjalan sudah 1-6 semester, bahkan pada saat PTS ini dan pada saat minggu-minggu ini, pas hari ini rata-rata SMP dan SMA itu adalah pembagian rapot PTS. Sebelumnya itu terjadi kebingungan, bagaimana, karena memang tadi dikatakan belum ada sosialisasi. Setelah itu ranah kognitif itu yang diukur tentu pengetahuan bagaimana pencapaian tujuan pembelajarannya itu berkaitan dengan ranah pembelajarannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau psikomotorik dan ranah afektif, bagaimana cara menilainya itu? Tentu dikatakan bahwa penilaian asesmen itu yang diharapkan adalah berbuatnya. Berbuat itu menghasilkan kinerja. Dia bisa bekerja dengan baik kalau ketercapaian kognitifnya itu baik. Maka secara otomatis ranah afektif, ranah psikomotorik, walaupun yang dimunculkan di dalam raport, di dalam laporan itu hanya pada ranah kognitif, tetapi guru atau dosen sudah menginclude menjadi nilai tambah bahwa ketepatan waktunya mengirim segala sesuatu hal yang bersangkutan dengan hasil kerjanya itu bukan copy paste, bukan segala sesuatu yang misalnya sesuatu hal yang mengurangi nilai dari potensi itu. Paling tidak kita sebagai dosen sudah melihat itu. Nah, ranah afektif ini sangat penting karena kalau sekarang ini kita sebagai guru diberikan tanggung jawab juga. Tidak ada alasan karena ini PPJ langsung kita mengabaikan ranah afektif. Tapi justru salah satu contoh misalnya kita menggunakan aplikasi grup. Di dalam aplikasi grup itu mari kita dorong sesuai dengan kurikulum 13. Gunakan budaya literasi. Satu kali kita bagi materi bahwa di dalam paguyuban itu jelas kita berbicara tentang materi. Hal-hal politik tidak boleh dimasukkan. Hal-hal lain tidak boleh dimasukkan. Misalnya bahkan
tata bicara juga diperhatikan karena itu mendeskripsikan perilaku. Ada yang sudah dosen ini keriting tangannya menjelaskan, menjawab sudah 2-3 kali, tapi bertanya malah tidak jelas yang ditanyakan. Bah, itu menunjukkan dari situ kita boleh berikan satu sanksi bahwa diberikan peringatan bahwa kalau tidak mengikuti aturan main dari paguyuban akan dikeluarkan. Nah, itu juga satu punishment yang mengembalikan sikap. Jadi budayakan setelah membaca, kalau dia bingung tidak paham maka berkomunikasi. Dan kenapa saya tidak keluar padahal loh saya ini mengirim. Nah, sekarang kalau ibu paling senang kalau ada yang komplain, dengan senang hati ditunjukkan bahwa kalau kita classroom itu ada yang harus kita perhatikan karena teknologi berkaitan dengan keakuratan, ketepatan, karena di dalam teknologi ada namanya subjektif, yang ada adalah objektif, ketepatan dan keakuratan. Hari yang sama, tapi sudah jam 8, jam 10 malam. Bagaimana bisa terbaca sedangkan Google Classroom sudah ditutup, waktunya ada? Jelas tidak terbaca. Nah, setelah itu lagi dikatakan lagi di situ juga terlihat bagaimana sikapnya, bagaimana dia membantu cutting, fungsikan cutting. Dosen juga bukan manusia killer yang pokoknya kalau tidak ada wajahnya muncul di slide alpha tidak boleh. Nah, tidak begitu. Artinya komunikasi lain boleh. Barangkali cuttingnya juga sangat kooperatif, sangat kerjasama, sangat memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, maka dia mengatakan, Bu, si A dia terkendala jaringan. Nah, setelah kendala jaringan, dia ada jaringan, pulsanya pula tidak ada. Sudah ada pulsanya tidak ada. Yang digunakan aplikasi dosennya pulang terlalu canggih sehingga dia tidak membuka. Nah, sekarang karena berkaitan dengan teknologi ini, mahasiswa pun tidak usah berkecil hati. Banyak dosen dan guru ini menang di pengalaman saja. Tetapi ketika mengoperasikan fitur-fitur aplikasi, sesungguhnya yang bekerja itu adalah cucu atau cucu atau anaknya. Karena sudah ditampilkan waktu habis, silahkan hal-hal slide itu padahal banyak 25 slide, Ibu sangat bersemangat menjelaskan, tapi silahkan komunikasi karena ada jatah yang lain. Terima kasih atas pemaparan materi narasumber kita yang pertama, dan dapat saya simpulkan sedikit. Yaitu menyusun naskah belajar, yaitu yang pertama dengan menyiapkan rencana pembelajaran, dan yang kedua proses dan hasil belajar, dan yang ketiga evaluasi. Syarat penilaian yang baik yaitu valid, relevan, spesifik, respiratif, seimbang, dan objektif. Di dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring atau online, banyak sekali terdapat problem. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesiapan tenaga pendidik untuk melakukan penilaian secara benar, efektif, dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan target pembelajaran. Lantas, bagaimana cara melakukan penilaian praktek secara pembelajaran daring di masa pandemi? Marilah kita simak paparan tadi dari narasumber kita yang kedua dengan tema Praktek Lapangan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi oleh Bapak Dr. Andes Surtia Utomo MOr. Sebelum beliau memaparkan materi, saya membacakan CV singkat beliau. Beliau lahir di Malang 14 November 1900 oleh Bapak Dr. Andes S1 jurusan Olahraga dan Kesehatan IKIP Negeri Malang tahun 1991, S2 Ilmu Keolahragaan UNS Surakarta, Jawa Tengah, lulus tahun 2006.
Saat ini beliau menjadi PNS guru di SMA Negeri 10 Samarinda, dosen PKO IKIP PGRI Kaltim. Beliau pernah menjadi Ketua MGMP Penjas Orkes SMA Kota Samarinda periode 2007 sampai 2012 dan periode 2015 sampai 2019. Judul karya tulis beliau salah satunya buku Penjas Orkes untuk SMP atau MTS kelas 7 jilid 1, 2, 3. Baiklah, untuk Bapak Dr. Andes Surtia Utomo MOr, kami persilakan untuk memaparkan materi kurang lebih 20 menit.